Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya hadir di tempat ini. Saya perkenalkan Wawan Rusmawan. Ini ada tugas yang harus disampaikan atau harus dilakukan oleh saya. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Jawa Barat ini. Materinya yaitu tentang mendiseminasikan atau diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nih, saya selama hampir 2 bulan di CGP dengan tiap hari harus mempelajari modul dengan tugas-tugasnya dan membuatkan video dan sebagainya. Yang terakhir adalah materi 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di dalam budaya positif itu sangat banyak pengalaman, banyak ilmu yang kita dapat kaitannya dengan penerapan disiplin positif bagi anak. Di sini saya mengucapkan dulu selamat datang guru hebat semuanya. Nah, di sini adalah Bapak Ibu guru hebat semua yang sudah mengajar puluhan tahun, yang banyak aksi-aksi yang dilakukan di dalam kelas untuk memajukan SMP Negeri 34 Bandung ini. Ya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SMP 34 Bandung. Di bawahnya tertera berseri. Apa Ibu? Bapak Ibu? Berseri deh? Bersih, sehat, beda, dan indah. Itu slogan yang pernah kita gaungkan beberapa tahun belakang dan sampai saat ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Konsep di dalam modul budaya positif ini ya, yang saya pelajari itu di dalamnya ada beberapa materi. Satu yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, keempat posisi kontrol restitusi, yang kelima keyakinan kelas, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini yang diajarkan saya hampir 1 bulan penuh. Ini materi ini, dia dengan kolaborasinya, dengan tugas-tugas individunya, dengan elaborasi dengan teman, sampai pendampingan itu yang ini. Kita yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru di sini ya, bahwa di dalam pembelajaran sekarang, di kurikulum sekarang, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tiap penerbangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, berdiferensiasi. Apa itu? Perbedaan anak, betul Bapak saya. Jadi pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sekarang itu di Merdeka Belajar bahwa pembelajaran itu tidak kita menjadi teacher center, sekarang harus pada student center. Artinya anak diberi kebebasan, namanya juga merdeka, diberikan kebebasan untuk misalnya mengerjakan tugas-tugasnya itu disesuaikan dengan kebutuhan anak, gitu ya. Ini yang pernah mungkin Bapak Ibu juga sudah melaksanakan. Misalnya ketika ada tugas itu ada anak yang sukanya ke gambar, boleh pakai gambar. Anak sukanya dengan tulisan, boleh pakai tulisan. Anak boleh bisa pakai gambar atau dengan lisan, dengan lisan atau voice note karena HP udah modern, boleh juga. Jadi itu yang berdiferensiasi itu seperti itu. Jadi anak dibebaskan untuk mengerjakan tugasnya atau belajarnya sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu ya. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bahwa di dalam profil pelajar Pancasila di sini ada 6 elemen ya. Di situ ada kebinekaan global, yang kedua ada gotong royong, ketiga ada kreatif, keempat ada bernalar kritis, kelima mandiri, dan terakhir mandiri, seperti itu ya. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang digaungkan oleh pemerintah dan kita sebagai pelaksananya di lapangan. Berikutnya, di sini ada disiplin positif yang kedua. Apa itu disiplin positif? Kita ada kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang oleh kita di benak kita itu kira-kira apa?
aturan gitu ya, hukuman gitu ya, peraturan gitu ya. Itu yang terbayang di benak kita, bahwa ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita adalah yaitu menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan kata hukuman atau dengan hukuman gitu ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak ketika didisiplinkan, kesiangan misalnya, tiba-tiba udah belajar 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian terlambat gitu ya. Kenapa kamu terlambat? Seperti dia, misalnya keluar. Nah, kita kan biasa begitu ya aturan di kita ya, di luar, baca di luar atau tidak mengikuti pelajaran. Itu sebetulnya di sini itu adalah menghukum anak. Dengan hukuman seperti itu, anak itu nyaman tidak? Tidak nyaman sebetulnya. Anak itu tidak nyaman, tidak suka dengan hukuman. Atau dia mata pelajaran tertentu suruh lari di lapangan, 3 keliling, itu juga menghukum anak. Anak itu merasa tidak nyaman dengan seperti itu. Anak itu sebetulnya ketika kesiangan atau terlambat itu pasti punya alasan. Sehingga di dalam disiplin positif sebagai pendidik, ya, tujuan kita adalah menciptakan anak memiliki disiplin diri yang sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi artinya ketika kesiangan dengan disiplin positif di sini itu anak menjadi sadar diri bahwa ketika kesiangan, alasannya karena misalnya bangunnya terlambat atau bagaimana, dia akan memotivasi dirinya, yaitu dengan motivasi intrinsik. Dia besoknya akan memotivasi dirinya untuk lebih giat lagi, bangunnya lebih cepat lagi, seperti itu. Bukan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu yang motivasi diberikan oleh orang lain di luar, didorong oleh orang lain. Ayo kamu bangun, tidurnya lebih cepat, bangunnya lebih cepat, bisa seperti itu. Itu kan tidak akan kena kepada anak. Sehingga disiplin positif ini itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Itu ya, jadi anak melakukan kesalahan tetapi dia akan merubah perilakunya dengan kesadaran dirinya, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan disiplin positif. Nah, berikutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini itu ada 5 bagian. Yang pertama yaitu survival atau bertahan hidup. Jadi dasar manusia itu pada dasarnya adalah untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk disayangi, untuk diterima oleh komunitasnya, oleh orang lain. Terus yang ketiga adalah kebutuhan untuk bebas, freedom gitu ya. Orang itu ingin bebas kan, dikekang-kekang itu selalu berontak begitu ya. Keempat, butuh kesenangan, bekerja terus, belajar terus. Pasti anak butuh sesuatu yang merefresh mereka, butuh hiburan, butuh healing, butuh jalan-jalan dan sebagainya. Dan terakhir adalah kebutuhan penguasaan, power gitu ya. Setiap orang pasti akan memiliki kebutuhan 5 kebutuhan ini, gitu ya. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini motivasinya. Bahwa setiap orang ketika melakukan motivasi ini, atau motivasi perilaku manusia ini, tujuannya ada beda-beda. Ya, tujuannya beda-beda. Ada yang tujuannya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Ya, orang melakukan perbuatan itu karena untuk melakukan perbuatan untuk menghindari dari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalnya, anak mengerjakan tugas, padahal tidak suka dengan pelajaran tersebut, karena takut dihukum, takut disanksi oleh gurunya, maka dia mengerjakan. Tetapi mengerjakan itu adalah karena motivasi ini, ketidaknyamanan dan menghindari dari hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ya, ini motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi dari luar, karena ada tugas yang mengerjakan untuk menghindari ini. Yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, murid ketika melakukan disiplin ini karena ingin mendapatkan imbalan
Imbalannya bisa imbal atau reward. Imbalannya bisa imbalan bentuk barang atau ucapan kata-kata, bisa pujian, bisa seperti itu. Ini juga termasuk motivasi yang ekstrinsik, motivasi dari luar. Dan yang terakhir adalah motivasi manusia itu tujuannya adalah untuk menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi artinya dia melakukan sesuatu, motivasinya adalah dari dalam dirinya sendiri. Kalau saya tidak mengerjakan tugas, maka saya misalnya nilainya tidak dapat, gitu ya. Atau saya nanti konsekuensinya kalau tidak mengerjakan tugas berarti nilai tidak ada, berarti kenaikan kelas saya tertunda, misalnya seperti itu. Itu yang diharapkan. Berikutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Oke. Kalau konsep disiplin identitas gagal, misalnya dengan cara yang tadi hukuman. Ya, disiplin ini akan gagal kalau dengan hukuman, karena hukuman ini satu menyakitkan. Ya, dengan orang dihukum itu menyakitkan. 2 tidak nyaman. 3 murid jadi takut. 4 memaksa. 5 murid menyembunyikan kesalahannya. Kalau anak ketika dihukum pasti dia akan mencoba untuk menyembunyikan kesalahan itu, artinya untuk berbelit, dia seolah-olah tidak melakukan ini, jadi akan berbohong, gitu ya. Yang 6 murid menjadi rendah diri. Ketika dihukum, ketika diberikan sanksi, dia akan rendah diri, dia akan malu terhadap temannya, terhadap dirinya, seperti itu. Kalau menggunakan penghargaan yang tadi dengan reward, ini juga satu tidak efektif, ya. Dengan disiplin begini tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Misalnya akan muncullah sifat iri. Oh, sudah kamu diberi apa gitu ya oleh gurunya, misalnya, itu kan akan membuat seperti itu. Yang ketiga, mematikan kreativitas, ya. Pujian terus atau reward terus. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ini ranking juga sebetulnya ini adalah sebuah penghargaan, sebuah konsep disiplin yang gagal. Jadi makanya di kurikulum yang sekarang itu tidak ada ranking karena takutnya itu ya. Jadi muncullah sifat iri dan sebagainya, gitu ya, seperti itu. Yang kelima, merampas hak dan menghargai dirinya, gitu ya. Ini adalah konsep identitas disiplin atau konsep disiplin dengan identitas gagal. Berikutnya, yang seperti apa konsep disiplin yang sukses, gitu ya. Tadi yang gagal. Kalau yang sukses, di sini ada konsekuensi, ada restitusi, ya. Konsekuensi nanti terjadi penguatan jangka pendek, ya. Anak misalnya ketika kita bepergian naik motor, kalau naik motor berarti harus memakai helm. Berarti helm itu untuk apa? Untuk melindungi diri. Itu kan atas dasar kesadaran dirinya. Kalau tidak di helm berarti konsekuensinya apa? Satu, bisa ditilang polisi, gitu ya. Yang kedua, bisa kalau celaka lebih fatal, seperti itu ya. Itu konsekuensi. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan kalau dengan konsekuensi. Yang ketiga, adanya stimulus respon. Keempat, murid menghormati peraturan. Kelima, akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau dengan konsep yang konsekuensi. Kalau yang restitusi, nanti ada pembahasannya. Restitusi ini adalah konsep disiplin yang sukses, yaitu satu, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Okay. Jadi anak ketika melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab pada dirinya. Saya terlambat karena bangunnya kesiangan, berarti dia bertanggung jawab, besoknya tidak akan melakukan itu lagi. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya untuk orang lain. Yang keempat, ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu adalah konsep disiplin yang sukses. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ya. Ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Oke. Restitusi yang tadi disampaikan, apa itu restitusi? Restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Ini menciptakan kondisi murid yang untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Ciri-ciri restitusi: satu, bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan.
Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Itu adalah restitusi. Perbedaannya di sini kita lihat ada perbedaan bagaimana yang menggunakan hukuman, disiplin dengan hukuman, dengan konsekuensi, dengan restitusi. Contoh kasus, misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR, ya, siswa tidak mengerjakan PR, sering tidak mengerjakan PR. Dengan hukuman, guru menghukum dengan menghormat bendera selama 10 menit. Sudah ada ya, kamu tidak mengerjakan PR, di luar, hormat bendera 10 menit misalnya. Atau guru marah sehingga murid menjadi takut. Guru marah-marah di kelas, ya, seperti itu. Itu yang hukuman. Yang kedua, dengan konsekuensi. Kalau dengan konsekuensi, ini guru memberikan konsekuensi murid untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi kalau tidak dikerjakan, berarti kamu harus kerjakannya nanti istirahat atau 3 kali lipat dia harus dikerjakan tugas itu. Oke, itu yang konsekuensi. Jadi anak menuju kepada kesadaran diri sebetulnya di sana. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi biasanya kalau kita sebelum pembelajaran itu biasanya suka ada kesepakatan ya, suka ada semacam keyakinan kelas di dalam kelas kita. Apa yang harus dilakukan? Datang tepat waktu, kalau tidak mengerjakan ngapain, seperti itu. Itu yang harus ditanamkan. Yang ketiga adalah restitusi. Kalau restitusi ini yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya. Yang kedua, guru terbuka untuk menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau di dalam restitusi nanti ditanyakan, kira-kira aturan kelas kita bagaimana? Kalau terlambat 5 menit, 10 menit, apa ininya, konsekuensinya atau restitusinya, keyakinan kelasnya seperti apa? Itu yang harus kita lakukan sebagai pendidik. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini kita cerminan bagi diri kita sebagai pengajar atau pendidik. Kita itu posisinya di mana? Ya, apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah menjadi teman? Apakah pemantau? Apakah jadi manajer? Ya, yang mana Bapak Ibu? Nah, gitu ya. Ini posisi kontrol kita sebagai pendidik terutama ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, ini kita posisi di mana? Harapannya adalah kita ada di posisi manajer. Ya, di manajer ini posisi yang bisa mengendalikan orang lain dan orang lain itu bisa sesuai dengan tracknya, sesuai dengan jalannya gitu ya. Jadi jangan menjadi penghukum anak jadi takut. Ya, jadi pembuat rasa bersalah juga anak jadi minder. Menjadi teman boleh jadi teman, tapi ujungnya ngelunjak anak. Itu ya. Itu bisa jadi anak ketika didekat oleh kita terlalu dekat, jadi ujungnya anak merasa tidak ada batasan antara pendidik dengan anak. Kalau pemantau bagus ini, tapi harus dikontrol betul-betul ya. Yang terakhir adalah manajer. Idealnya kita itu ada di posisi manajer seperti itu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya di sini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Oke. Kalau posisi kita sebagai penghukum, pasti kalimatnya begini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Misalnya gitu ya. Kita ketika anak misalnya tidak mengikuti upacara, ya, atau tidak memakai atribut dengan lengkap, kamu di depan. Yang tidak memakai atribut di depan, itu kita barisannya berpisah. Itu posisi kita adalah sebagai penghukum seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Gitu ya. Membuat rasa bersalah seperti apa? Kalimatnya, misalnya ketika kita menghadapi anak seperti ini, kita akan bicara, sudah berapa kali Bu Guru harus memberitahu, Bu Guru kecewa sama kamu. Gitu ya. Itu kan dengan seperti itu, seakan-akan kita ada di posisi anak, tetapi anak menjadi, oh kenapa ya saya salah, saya paling bersalah gitu ya. Ketika tidak memakai atribut satu pacaran. Itu ini juga kurang bagus ya, tentang membuat rasa bersalah. Yang ketiga,
sebagai teman, kalau kita posisinya sebagai teman dengan kondisi anak yang tidak pakai atribut, kalimatnya akan muncul, ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi seakan-akan kita posisinya ada di jadi teman, sebagai teman gitu, sebagai seperti teman kita dengan anak tersebut. Nah, dan berikutnya kalau sebagai pemantau ini nanti akan kalimatnya kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu memantau. Artinya kita sebagai pengajar atau pendidik posisi pemantau akan seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kalau manajer nanti posisi kita adalah menyempurnakan dari posisi yang tadi, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu. Jadi anak itu diajak dulu bicara. Kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Itu seolah-olah kita posisinya seperti dekat dengan anak, tetapi kita mencoba untuk menggali anak supaya motivasi intrinsiknya dia keluar seperti itu, terbangun. Keyakinan kelas berikutnya. Ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita selalu membuatkan di kelas itu aturan kelas, peraturan kelas. Sebetulnya tidak masalah sih sebetulnya, tetapi mungkin mengubah paradigma tadi yang awal, yang anak menjadi lebih senang, lebih tenang, lebih enak lagi ketika belajar di kelas. Jadi buatlah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ya, itu kan kalimat-kalimat ini sebagai kalimat menyatakan keyakinan kelas. Ya. Kegiatan membuat keyakinan kelas ini. Ya, saya beberapa hari kemarin membuatkan keyakinan kelas kepada kelas 7B contohnya. Misalnya guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Kita aturannya, tanyalah, nah kira-kira kelas idaman kalian itu seperti apa? Rame anak itu. Anak itu ingin di kelasnya ada AC. Wah, terlalu. Anak itu ingin di kelasnya ada kipas. Wah, nyaman. Wah, pokoknya yang baik-baik lah mereka. Berdiskusi saja gitu ya. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Mereka rumuskan. Ya. Dan yang terakhir adalah menempelkan keyakinan di kelas. Jadi apa saja yang mereka harapkan nanti kita sebagai pendidik menyaringkan atau meresume atau menyimpulkan dari semua itu. Itu keyakinan kelas contohnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Satu, bahwa keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan, lebih umum. Dua, berupa pernyataan yang lebih universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Jadi gunakanlah kata-kata yang positif, bukan negatif. Jangan menggunakan kata jangan membuang sampah. Jadi kata-kata positif yang dibentuk, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi membangun anak supaya merasa tidak dikekang, tidak merasa dia salah seperti itu. Yang berikutnya sedikit saja, artinya kalimatnya sedikit, mudah diingat. Sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Yang terakhir, libatkan semua warga kelas atau warga sekolah saat membuat keyakinan kelas ini. Jadi aturan sekolah kita juga sudah membuatkan bahwa sekolah ini memiliki peraturan atau tata tertib sekolah kita. Jadi ya, tentang dari mulai disiplin, mulai dari atribut dan sebagainya itu sudah dibuatkan. Dan terakhir ini materi tentang segitiga atau segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini untuk melihat kondisi anak itu gimana ya. Ada menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal baik yang bisa dilakukan. Validasi tindakan salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang berikutnya menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi positif seperti itu. Nah, di sini saya akan contohkan tentang keyakinan kelasnya atau restitusinya. Nah, ini yang pernah dibuatkan di videonya.
Ini yang dibuatkan. Suaranya tidak ada, harus pakai speaker. Nah, ini tentang restitusi ya. Bisa dilihat kasusnya anak terlambat sekolah sudah 2 hari Rabi Pak atau si IP ini kelas saya. Ada siswa kelas 9 yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian sekolah pada jam pelajaran bahasa Indonesia. Ini sering terlambat hari sekolah. Ini adalah posisi menstabilkan identitas. Berikutnya, nah ini pura-puranya anak ini terlambat. Oke. Apa ini? Sinyalnya kurang bagus. Ini restitusinya. Nah, anak terlambat tadi menstabilkan identitas, kemudian anak datang ini terlambat, kemudian ketika kita mengajar setelah terlambat, terus pakai speaker Pak. Nah, ini ditanya kenapa alasannya terlambat. Ini menstabilkan identitas itu. Lihat jam sudah lewat 15 menit misalnya seperti itu ya. Nanti guru tersebut mempersilahkan anak untuk duduk dan nanti ketika istirahat terus bertemu guru tersebut ya. Oke, ini berikutnya saat istirahat Rabi Pak ini dipanggil oleh gurunya menanyakan alasan terlambat dari kelas. Ini adalah validitas tindakan ya, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan ini yang dibuatkan di awal pembelajaran. Oke. Dilanjutkan. Nah, ini validitas tindakan adalah guru menanyakan alasannya kenapa dia kok sampai bisa terlambat. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian dan akhirnya ada keyakinan adalah coba keyakinan kelas kita apa gitu ya. Anak nanti akan menjawab sendiri bahwa keyakinan kelas di sini kelas saya adalah tidak boleh terlambat sekolah seperti itu ya, tidak boleh sering-sering terlambat, sehingga anak akan sadar dirinya sendiri untuk melakukan perubahan gitu ya. Itu iya betul ya. Ini yang dilakukan dan akhirnya anak menjadi sadar seperti ini ya. Oke, dan akhirnya nanti anak akan tersadarkan dirinya sendiri tanpa disuruh-suruh. Anak tersebut akan selalu hadir tepat waktu ya. Itu saja Bapak Ibu untuk segitiga restitusi dan sebentar. Dan terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bisa bermanfaat. Kita belajar bersama-sama tentang menciptakan budaya positif di sekolah. Saya di sini bukan orang yang paling tahu, yang paling bisa, tapi hanya berbagi informasi saja, sharing pemahaman kepada teman-teman semua tentang disiplin positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang seperti apa kesempatan kelas? Ketika memulai pembelajaran, kalian kan ada yang dinamakan dengan aturan. Ya, ada aturan. Aturan itu tujuannya untuk apa? Untuk menertibkan mahasiswa. Tetapi tata tertib tersebut dibuatkan oleh diri kalian. Maka disebutlah itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu kalian nanti dengan post-it tersebut
Nanti tugasnya adalah kalian menuliskan keyakinan kelas kamu. Kelas idaman, kelas yang diinginkan di kelas ini itu apa? Misal ingin misalnya gimana? Suasananya tenang. Tuliskan tadi. Terus belajarnya suasananya nyaman, tidak berisik, kelas bersih, dan lain-lain ya. Itu tugas kalian. Nanti di post-it itu nanti bapak minta untuk ditempelkan di karton di sini. Anak-anak, gimana? Sudah beres? Sudah beres. Kalau sudah beres, coba silakan tempelkan di sini keyakinan kelas yang sudah kalian buatkan di kertas post-it ini. Mulai bebas saja atau dari sini dulu? Dari sini dulu, silakan. Anda mohon untuk ditempelkan tulisannya apa? Keyakinan kelas atau keinginan-keinginan yang ingin disampaikan oleh Anda. Tempelkan. Oke, dimana saja bebas tapi harus rapi ya. Oke, berikutnya silakan. Karena di bawahnya atau di sampingnya boleh. Nah, gitu. Bawahnya sama. Ayo, belakangnya, silakan. Ditempelkan keyakinan kelasnya. Boleh. Terus di sampingnya ayo segera. Samping sana, barisan sana ayo segera. Biar segera beres. Silakan. Sip. Oke. Ya. Selesai maju ke sana, silakan barisan sini untuk menempelkan. Yuk. Keyakinan kelas yang kalian lakukan. Sip. Di situ. Ada lagi. Sip. Nah, kembali duduk yang sudah. Ya, berikutnya sebelah sini boleh tempelkan. Sudah? Oke, semua sudah ya? Dari kita di kelas 34 orang yang dari 33 keyakinan kelas yang sudah dibuatkan oleh kalian. Oke ya. Nanti Bapak lihat di sini coba keyakinan kelas siapa? Ini karena kita tidak memakai nama, bebas saja ya. Nah, Bapak bacakan semua ya. Yang pertama ini keyakinan kelasnya adalah tidak mengganti-ganti struktur kelas seenaknya atau tanpa berdiskusi dengan struktur kelas yang ada. Itu kira-kira masuk kemana? Kalau seperti itu, disiplin. Oke ya. Berarti di sini ada kata disiplin. Siap. Berarti ini yang tidak mengganti-ganti struktur kelas ketika tidak mengganti-ganti struktur kelas sebaiknya atau tanpa berdiskusi dengan struktur kelas yang ada. Oke, ini kedisiplinan ya. Nanti masuk ke sini. Oke, silakan. Bagus ya. Yang kedua, apa nih? Jika ingin merubah sesuatu, tolong diskusikan dengan dan jangan rese, katanya gitu ya, supaya kelas lebih nyaman dan seru. Oke, ini ada tulisan jangan caper seperti itu ya. Berarti masuk mana nih? Di sini masuk nggak? Jika merubah sesuatu, tolong didiskusikan. Berarti saling apa nih Pak?
Saling menghargai, gitu ya. Boleh. Saling menghargai ya. Menghargai pendapat orang lain bisa. Sini. Silakan. Terus berikutnya, yang ini menggunakan seragam secara teratur dan tidak boleh ditolak. Ini apa? Kesepakatan kelasnya. Oke, masuk ke dalam disiplin di sini. Berikutnya, menggunakan seragam rapi. Ini apa? Disiplin juga. Oke. Yang ini, jangan bermain HP ketika pembelajaran berlangsung. Berarti kelas ini banyak disiplin ya. Bagus. Berikutnya, berbaris sebelum memasuki kelas. Oke, disiplin juga. Disiplin. Terus, ingin kelas nyaman, tentram, baris sebelum masuk kelas. Apa ini? Ingin kelas nyaman. Berarti dari sini masuk Pak? Lebih ke ingin nyaman di kelas. Bisa ke bagian berarti ke disiplin juga bisa masuk seperti itu ya. Berikutnya melaksanakan piket sesuai jadwal. Oke, disiplin juga. Oke. Terus rutin melaksanakan piket membuang sampah pada tempatnya. Disiplin. Sebetulnya banyak ya kesepakatan, tapi kelas ini lebih cenderung kepada disiplin untuk ininya. Bapak, disiplin lagi misalnya. Jadi disiplin, berarti masuk sini lagi. Ya. Berikutnya tidak berkata kasar. Berarti saling menghargai. Sip, bagus. Yang ini apa nih? Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Saling menghargai. Tadi apa? Oke, berarti masuk nih. Ada religius. Mengucapkan salam. Salamnya kita menggunakan salam Waalaikum gitu ya. Oke, siap, bagus ya. Berikutnya, bendahara tidak perlu berteriak. Siapa bendahara di sini? Oh, nggak mau bayar. Iuran kelas. Bendahara tidak perlu berteriak tetapi dengan cara mengunjungi meja murid yang belum bayar saja. Ini saling menghargai. Peduli lingkungan. Aku ingin ketika datang ke sekolah kelas rapi, bersih, wangi dan adem. Oke. Lebih ke peduli lingkungan. Yang sini ya. Peduli lingkungan. Apa masukkan lagi nih? Peduli lingkungan di sini ya. Oke. Berikutnya, tidak makan di kelas saat mulai pelajaran atau guru sedang menerangkan. Disiplin. Disiplin lagi. Ada yang seperti ini suka makan ya? Enggak. Kalau minum boleh minum? Boleh. Wah, ini apa nih? Memasang AC setiap kelas. Memasang AC setiap kelas, laksanakan piket kelas sesuai jadwal dan tidak ada yang kabur. Mana ini? Kelihatannya mana? Disiplin seperti itu ya. Berikutnya, ketika ingin memulai pembelajaran, aku ingin kelas 7B ini tetap belajar dengan tenang dan awal berdoa hingga akhir pembelajaran berakhir. Tidak berisik atau membuat keributan. Ini lebih cenderung mana? Disiplin masuk tadi ya. Ke religius juga masuk. Kita ambil mana? Religius saja. Ya, kita ke religius. Berikutnya, tidak mengobrol saat guru menjelaskan. Disiplin. Berikutnya,
kelas sesuai jadwal atau hadir tepat waktu? Disiplin juga ke sini. Oh, berarti luar biasa anak ya. Ini berarti pendisiplinan di kelas ini sangat diinginkan kelas ini ya. Berarti kalian memilih disiplin karena ingin kelas ini lebih baik lagi. Baik. Kita lanjut ya. Ini apa nih? Tidak ikut bicara saat ada guru yang sedang menerangkan. Apa nih? Saling menghargai. Tapi di bawahnya ada tulisan ada kipas atau AC tiap kelas. Oh, kipas itu mana? Kipasnya angin gelepuk ya atau angin dari luar karena kita jendelanya banyak bisa dibuka ya. Seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah memberikan tulisan itu ya. Terus berikutnya menjaga kebersihan kelas agar belajar lebih nyaman. Peduli lingkungan. Berikutnya ini setelah ini yang warna oranye ini, saat belajar berlangsung tidak berisik. Mana nih? Saat belajar berlangsung tidak berisik. Disiplin lagi. Ya. Terus warna kuning ini tidak berisik saat memasuki kelas. Kelas dimulai atau kelas sedang dimulai. Disiplin juga, gitu ya. Oke, masih ada beberapa lagi nih. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Apa ini? Pendisiplinan juga, gitu ya. Kan keinginan kalian ya ketika belajar tidak ada yang tidur. Kita ambil yang ini. Jika di kelas saya ingin suasananya tentram, lalu kelas ingin bersih. Oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan saat di kelas. Oke, ini berarti ke peduli lingkungan. Di sini. Berikutnya, jangan bilang kasar. Mana nih jangan bilang kasar? Ada dua? Oke, ada dua ya. Jangan bilang kasar ke saling menghargai. Dilarang berkelah. Ya. Dilarang berkelahi di kelas. Berarti disiplin. Tidak boleh berkelahi ya. Ketika azan bagus nih. Ketika azan sholatlah. Ketika azan segera sholat. Jadi maksudnya ketika ada suara azan segera untuk melaksanakan sholat. Ya biasa sholat dulu ya. Ini berapa mana nih? Jatuh. Oke, kita langsung aja yang jatuh ini. Kalau ada sampah di kelas, buang ke tempatnya biar bersih. Peduli lingkungan. Ada 5 lagi nih. Ayo. Agar lebih disiplin, saling toleransi tepat waktu mengerjakan PR semua. Agar lebih disiplin, saling toleransi tepat waktu mengerjakan PR. Iya, mengerjakan PR ini jadi disiplin. Itu. Ayo. Yang ini apa nih? Harus disiplin agar kelas datang tepat waktu, memakai baju sesuai peraturan sekolah. Ini disiplin juga. Yang ini apa nih? Tidak datang terlambat dan tidak mengeluarkan baju. Oke, berarti seragamnya harus dimasukkan. Oke. Masih ada yang dikeluarkan? Kalau Bapak dikeluarkan karena ininya tipenya begini ya, dikeluarkan gitu. Kalau kalian sesuai tipe bajunya, kalau bajunya harus dimasukkan, berarti harus dimasukkan. Berarti ini masuk mana? Disiplin juga. Oke. 2 lagi. Ini mengerjakan tugas tepat waktu. Disiplin. Dan terakhir, tidak terlambat sekolah. Disiplin juga. Oke, teman-teman yang disiplin. Ini adalah
keyakinan kelas yang sudah Bapak bacakan yang kalian buatkan tadi. Ya, jadi semua impian kalian kelas ini impiannya seperti apa yang tertulis di sini. Ada yang ingin kelasnya nyaman, tentram, kelasnya rapi, bersih. Di dalam bergaulnya itu adalah secara saling menghargai. Oke, seperti itu. Mangga Ibu. Oke, siap. Mangga. Ya. Seperti itu ya, anak-anak. Maka kalau kita simpulkan, anak-anak sekalian, kalau kita simpulkan tadi yang sudah seperti ini dibuatkan di post-it kalian. Oke. Nah, kita. Oke. Kalau kita buatkan maka keyakinan kelas yang kita buatkan atau kesepakatan kelas 7B gitu ya, itu pada mata pelajaran bahasa Indonesia adalah satu disiplin. Ya, kalau kita rangkum semua yang tadi dituliskan, datang tepat waktu di sekolah. Ya. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Oke, boleh dibacakan satu orang yang ke depan. KM-nya boleh? KM-nya dibacakan. Oke, sebelah sana KM-nya, baca aja. Keyakinan kelas 7B sebentar. Ini dulu. Oke, silakan dibacakan keyakinan kelasnya yang sudah dibuatkan. Keyakinan kelas 7B pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Disiplin, 1. Datang tepat waktu di sekolah, 2. Mengerjakan tugas tepat waktu, 3. Mengikuti kegiatan upacara, 4. Memakai seragam sesuai jadwal, dan 5. Menggunakan kata-kata sopan. Berarti itu disiplin ya. Setelah saya mendapatkan materi mengenai keyakinan kelas dari Pak Wawan, saya menjadi mengetahui bagaimana keinginan kelas 7B mulai dari kedisiplinan, saling menghargai, religius, dan peduli lingkungan. Assalamualaikum. Alhamdulillah setelah mendapatkan pemaparan dari Pak Wawan tentang disiplin positif, mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kesehariannya kepada siswa sehingga siswa pun dapat berlaku lebih baik lagi. Sukses Pak Wawan. Alhamdulillah setelah mendengar pemaparan dari Pak Wawan, kita mendapat pencerahan tentang disiplin positif. Insya Allah kita semua bisa menerapkan. Sukses Pak Wawan.